tahu anaknya memiliki khodah macan putih setelah masuk ke pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, salam sejahtera dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah mampir ke channel ini ya, buat saudaraku semua. Jumpa lagi dengan saya, Pak Romdoni. Dalam kesempatan kali ini saya akan share ada satu kisah atau kasus salah satu dari klien saya. Beliau ini datang berempat ya, sekeluarga, suami, istri, dan kedua anaknya. Nah, beliau ini datang dari jauh, dari seberang pulau ya, Sumatera. Beliau ini datang ke Jawa 1,5 bulan yang lalu. Nah, ini terhitung saat saya membuat video ini. Dan beliau ini ke Jawa ada 2 hajat. Nah, yang pertama adalah ada sanak famili yang menikah. Lalu yang kedua memang dengan sengaja ya, datang untuk konsultasi dengan saya. Ya, untuk memudahkan cerita kasus dari klien saya ini, saya hanya akan menyebut dengan nama Pak Andre dan Mbak Fani. Nah, Pak Andre ini adalah ayah dari Mbak Fani. Dan Mbak Fani ini adalah anak pertama dari Pak Andre. Ya, tentu nama ini nama samaran ya. Dan bila mana Anda ini tahu identitas dari Pak Andre dan Mbak Fani setelah menonton video ini, saya harap ya untuk disimpan saja lah. Nah, cerita ini dimulai dari beberapa bulan yang lalu ya, setelah Lebaran Idul Adha kemarin. Mbak Fani ini dimasukkan oleh Pak Andre ke salah satu pesantren di kota tetangga. Pesantren tersebut tidak besar dan tidak pula kecil. Nah, alasan Pak Andre memilih pesantren tersebut simpel saja ya, yakni ada keponakan di situ juga, yang sebelumnya sudah mondok di pesantren tersebut. Nah, sebulan pertama berjalan biasa. Nah, tapi di bulan kedua ini di pesantren tersebut ada kejadian yang cukup menghebohkan, yakni sering terjadi kesurupan massal. Dalam beberapa hari berturut-turut ada beberapa santriwati yang kesurupan. Nah, waktu kesurupannya ini selalu sama, yaitu menjelang jam 11 ya, atau setelah ada kegiatan kajian kitab di malam hari. Nah, lalu apa kaitannya dengan Mbak Fani, putri Pak Andre ini? Ya, dari cerita Mbak Fani ya dan keponakannya ya, Pak Andre ini yang ada di pondok itu juga, setiap ada kesurupan kemudian didatangi oleh Mbak Fani, yang kesurupan ini akan pasang gestur ketakutan. Ya, bahkan beberapa kejadian ya, ketika didatangi Mbak Fani, yang kesurupan ini seketika langsung sadar dan langsung pingsan, kemudian baru sadar. Seperti itu, selalu seperti itu. Nah, kejadian-kejadian kesurupan ini sudah tidak terjadi lagi setelah pengurus pondok itu memasang semacam pagar gaib. Nah, tapi kejadian yang saya sebutkan tadi ya, tentu membuat Mbak Fani ini penasaran. Kenapa kok setiap orang yang kesurupan ya, jika langsung didatangi Mbak Fani ini pasti ketakutan, bahkan seketika langsung sadar. Nah, hal ini pernah ya Mbak Fani tanyakan kepada salah satu pengurus pondok, dan pengurus pondok tersebut ya menanyakan kepada pengurus yang lainnya yang mengerti tentang hal gaib
Nah, dari keterangan pengurus tersebut menceritakan bahwa Mbak Fani ini punya pendamping yang cukup kuat dan dihormati oleh bangsa lelembut. Nah, dari pengurus itu pula mengatakan bahwa terkadang sosok yang mendampingi Mbak Fani ini menampakkan sebagai sosok macan putih. Nah, singkat cerita, lalu Mbak Fani ini menceritakan semua kejadiannya, termasuk masalah sosok yang mendampinginya. Nah, ini kepada ayahnya alias kepada Pak Andre diceritakan semua. Terus kemudian Pak Andre ini cari-cari di YouTube perihal khotam macan putih. Lalu beliau ini ketemulah dengan video saya. Dan kebetulan sekalian beliau ini ada acara ke Jawa. Jadi sekalian Pak Andre ini mampir untuk konsultasi masalah anaknya Mbak Fani ini. Nah, lalu apakah berbahaya? Ataukah ada saran yang harus dilakukan oleh Mbak Fani ini, Pak? Ya, Pak Andre lalu bilang seperti itu. Dan setelah saya cek, ternyata memang benar. Mbak Fani ini ada sosok, seperti ada khotam yang saya curigai sebagai khotam macan putih. Karena ketika saya cek terlihat kurang jelas dan samar. Nah, tapi yang bisa saya pastikan ini adalah khotam tersebut berasal dari warisan dari leluhurnya. Dan insya Allah ini tidak berbahaya. Dan kemudian saya tawarkan kepada Mbak Fani, sebaiknya bagaimana. Lalu saya berikan opsi untuk penyelarasan atau untuk pelepasan. Dan beliau ini memilih untuk menyelaraskan saja agar bisa maksimal bila mana suatu hari nanti memang dibutuhkan. Nah, soal takut atau tidak, Mbak Fani ini tidak ada ketakutan sama sekali. Justru dari Pak Andre dan istrinya yang sedikit khawatir. Nah, tapi itu sudah saya jelaskan bahwa hal ini sangat aman dan tidak akan memberi efek negatif terhadap Mbak Fani. Nah, itu kisah dari Mbak Fani, putri dari Pak Andre. Barangkali Anda ada yang mengalami kisah yang serupa atau mirip-mirip. Anda juga bisa melakukan apa yang dipilih oleh Mbak Fani tadi. Ya, sebaiknya melakukan penyelarasan atau melakukan pelepasan. Nah, insya Allah saya bisa bantu Anda semuanya. Nah, untuk video ini saya cukupkan terlebih dahulu. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan dan ada hikmahnya buat Anda semuanya. Dan satu lagi, jika Anda ini belum subscribe channel ini, silahkan Anda bisa klik subscribe, like, dan share. Agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan bermanfaat untuk orang-orang yang ada di dekat Anda semuanya. Nah, saya Abah Ramdhani pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina